Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainia Mufarida Ulfa dengan NIM 1415424029. Saat ini saya tengah berada di Museum Sejarah Jakarta yang berlokasi di Jalan Taman Fathahillah nomor 1, Kelurahan Pinangsia, Kecamatan Taman Sari, Kota Jakarta Barat. Museum Sejarah Jakarta ini menyimpan berbagai koleksi dan juga barang-barang bersejarah dari zaman Belanda. Untuk lebih mengetahuinya, yuk ikuti saya. Gedung ini dibangun pada tanggal 25 Januari 1707 di bawah pemerintahan Gubernur Jenderal Johan van Horn dan diselesaikan pada tanggal 10 Juli 1710 di bawah kepemerintahan Gubernur Jenderal Abraham van Riebeeck. Gedung ini difungsikan sebagai Balai Kota Batavia dan juga kantor Dewan Pengadilan. Pada tahun 1925 sampai 1942, gedung ini dialihfungsikan menjadi kantor Provinsi Jawa Barat. Pada tahun 1942 sampai 1945, ketika Jepang menduduki Batavia, gedung ini digunakan sebagai markas logistik Dai Nippon Jepang. Pada tahun 1945, gedung ini kembali dialihfungsikan menjadi kantor Provinsi Jawa Barat, tepatnya pada tahun 1945 sampai 1952. Pada tahun 1952, gedung ini beralih fungsi sebagai kantor Kodim 0503 Jakarta Barat. Pada tahun 1972, gedung ini diserahkan kepada pemerintah DKI Jakarta untuk diperbaiki dan diresmikan sebagai Museum Sejarah Jakarta pada 30 Maret 1974 oleh Gubernur Jakarta Bapak Ali Sadikin. Saat ini saya tengah berada di ruang Sultan Agung. Di sini terdapat beberapa koleksi tombak-tombak. Selanjutnya di sini ada lukisan besar yang terbagi menjadi 3. Lukisan ini dibuat oleh S. Sujojono yang menggambarkan tentang pertempuran Sultan Agung dari Kerajaan Mataram dalam rangka memperluas kekuasaan Mataram ke Jawa bagian barat. Selanjutnya, di bagian sini ada mimbar Masjid Kampung Baru yang menjadi saksi perlawanan rakyat terhadap Belanda pada masa itu. Ini adalah ruang dari Buni Kejaberbaik, di mana pada ruangan ini terdapat beberapa gambar yang menjelaskan tentang kekuasaan suku Buni, yaitu suku yang mendiami daerah Bekasi. Saat ini saya berada di ruang Tarumanegara yang menyimpan koleksi beberapa prasasti, yaitu yang pertama ada Prasasti Tugu. Yang kedua ada Prasasti Ciaruten dan juga Prasasti Kebon Kopi. Saat ini saya berada di ruang sidang. Ruang sidang ini dulunya digunakan untuk menghakimi dan memutuskan suatu perkara. Kemudian di bagian sini ada lukisan Gubernur Jenderal Van der Para. Di bagian sini terdapat lemari arsip yang dibuat pada tahun 1747 dan juga sebelah sana ini terdapat patung dada dari salah satu raja Belanda, yaitu Willem van Orange.
Sumur ini dibangun pada abad ke-18. Semula sumur ini dijadikan untuk kebutuhan pembangunan gedung, kemudian digunakan untuk minum para tahanan dan juga untuk memandikan kuda. Kedalaman sumur ini kurang lebih sekitar 6 meter. Saat ini sumur ini tidak lagi digunakan untuk konsumsi, tetapi hanya digunakan untuk menyiram tanaman yang ada pada area halaman belakang museum. Pertama, bagaimana Museum Sejarah Jakarta ini mengolah kapasitas dan arus pengunjung untuk menghindari overtourism yang dapat berdampak buruk pada pengalaman wisatawan dan juga lingkungan. Ya, jadi bagaimana caranya pola mengaturnya? Karena makanya di sini dibuat alur. Nah, sehingga bisa mengontrol pengunjung itu harus melalui alur ini, ya kan? Nah, terkecuali ketika ada rombongan, karena kita juga harus melayani dengan tanggap cepat, ya. Itu. Nah, kita nggak apa-apa karena memang ada pemandunya gitu. Nah, sehingga itu jumlah, ya, itu bisa diatur jumlah pengunjungnya gitu. Makanya di taman belakang itu adalah misalkan ada kunjungan banyak ya tadi kan sampai ratusan atau bahkan sampai 500, ya kan. Nah, itu kita berikan semacam pembukaan dulu, ya kan, baru nanti masuk ini lihat sini, oh lihat sana. Nah, sehingga itu akan teratur semua gitu. Selanjutnya, apakah terdapat kerjasama dengan pihak lain seperti pemerintah atau komunitas lokal untuk meningkatkan kualitas museum ini? Ya jelas kalau pemerintah, karena memang museum ini kan di bawah pemerintah, Pemprov DKI Jakarta, dan yang menentukan segala sesuatunya adalah dinas kebudayaan, ya kan. Nah, otomatis ya bekerja sama, dan juga mungkin vendor lain ya untuk pihak ketiga dan sebagainya, kan untuk renovasi dan lain sebagainya nggak mungkin dong, ya kan, pasti ada kerjasama gitu ya, baik itu dalam renovasi gedung, renovasi SDM, ya kan, ya peningkatan SDM, bukan renovasi SDM masa direnovasi, ya kan. Nah, itu seperti itu, sehingga menjadikan bagaimana museum ini akan lebih baik ke depannya, kan begitu ya. Selanjutnya, ada nggak sih perubahan yang terjadi di dalam destinasi dan bagaimana dampaknya bagi para staf? Ya, sebenarnya sih perubahan destinasi nggak ada. Museum sebagai tempat destinasi wisata, bahkan di kawasan Kota Tua itu merupakan salah satu destinasi wisata unggulan di Jakarta, ya. Bahkan orang dari luar kota pun kalau ke kawasan Kota Tua nggak masuk gedung ini, ibarat mandi nggak pakai sabun gitu ya, ibaratnya pasti akan masuk, penasaran dong, Taman Fatahillah yang besar, ya. Makanya kenapa museum ini dikenal oleh masyarakat namanya Museum Fatahillah, karena depannya ada Taman Fatahillah, sama halnya dengan Museum Gajah. Artinya kan namanya Museum Nasional, tapi karena ada patung gajah sumbangan Raja Thailand, ya, nah sehingga masyarakat, wih, Museum Gajah, padahal Museum Nasional gitu. Oke, selanjutnya di dalam destinasi ini, di dalam Museum Sejarah Jakarta, mungkin dari kepengurusannya ya, apakah ada keberagaman latar belakang pegawainya seperti kayak suku, ras, agama, latar belakang sosial budaya, terus bagaimana cara beradaptasinya untuk hal tersebut agar tetap menjaga toleransi terhadap sesama? Nah, jadi artinya di Museum Jakarta ini memang banyak ya ras suku, ya. Makanya kan di situ adalah bekerja sama, ya. Bekerja sama itu artinya membangun kekeluargaan. Tadi di awal kan kekeluargaan, misalkan divisi ini dari ini, ya kita harus saling menghargai. Saling menghargai, saling menghormati, ayo saling belajar, ya kan, mengisi waktu dengan baik, melayani dengan baik. Nah, sehingga di situ itu ada makna tertentu, sehingga kita semua bisa melayani dengan baik, ya. Banyak rasnya, ya, ada Sunda, ada Jawa, ada Betawi, ya kan. Kalau dirimu orang mana? Saya Betawi. Oke, selanjutnya Pak, bagaimana Museum Sejarah Jakarta menentukan prioritas dalam perencanaan program atau pameran?
Ya, jadi tentunya dalam hal pameran itu kita lihat dulu temanya apa, ada hubungannya dengan museum ini enggak, dengan Jakarta, sejarah Jakarta, masa kolonial dan lain sebagainya. Nah, sehingga tema itu ya akan selaras ya dengan museum ini. Kalau misalkan museum ini memamerkan apa ya, semacam koleksi apa yang nggak nyambung dengan sejarah Jakarta, ya kurang bagus. Kenapa? Karena namanya itu Museum Sejarah Jakarta, artinya yang ada hubungan sejarah perkembangan kota Jakarta gitu ya. Misalkan mau memamerkan apa ya, kayak semacam ya budaya di luar Betawi ya, di luar Jakarta, ya kurang ini gitu. Ya memang sih menarik, tapi kan menyambungnya kurang gitu. Selanjutnya, bagaimana Museum Sejarah Jakarta membangun tim yang solid untuk mengelola operasional sehari-harinya? Ya, seperti tadi saya bilang ya, kita harus bekerja sama. Misalkan divisi tim kepemanduan harus bekerja sama dengan tim divisi security, ya kebersihan, operator dan lain sebagainya. Kenapa hal itu harus dilaksanakan? Karena kita tuh pelayanan, ya kan? Pelayanan itu diutamakan. Kan ada yang namanya pelayanan itu optimal, maksimal, dan totalitas. Nah, bagaimana caranya supaya pelayanan itu totalitas? Ya harus perlu berpelukan, rangkulan, tapi bukan kayak Teletubbies ya. Artinya perpelukannya itu dalam hal informasi, pengetahuan, dan lain sebagainya, keamanan dan lain sebagainya, itu seperti itu. Nah, sehingga pengunjung ya dan lain-lain itu merasa nyaman ya, karena memang misalkan dari operator itu tentang captionnya ya kan, dari pemandu misalkan dari kita cara bicaranya dan lain sebagainya gitu ya. Selanjutnya, strategi apa yang digunakan museum ini untuk tetap relevan di tengah persaingan atau perubahan teknologi? Ya, jadi kita harus upgrade itu tadi. Jadi kayak pemandu kayak saya misalkan udah tua begini ya kan, harus tetap upgrade. Kenapa? Karena harus mengikuti perkembangan zaman ya kan. Kalau nggak ngikutin ya akan ketinggalan, terus museum ini dianggap ya gimana, sepi, dan dianggap angker dan sebagainya. Nah, hal-hal seperti itu ya kita harus bisa menjaganya, mengimbanginya, kemudian mengupgrade-nya dan mengedukasinya kepada masyarakat. Seperti itu. Tadi 9 pertanyaan udah 10 ini. Mbak. Nah, yang terakhir nih, ada kebijakan diberlakukannya pajak 1,1% itu ya Pak. Nah, bagaimana tanggapan Bapak mengenai itu, dan apakah kebijakan pajak itu berpengaruh pada tiket Museum Sejarah Jakarta ini? Iya, saya rasa nggak pengaruh ya, sama aja kok. Kan pajak untuk negara, pajak untuk pemerintah, ini kan di bawah pemerintah. Ya, jadi nggak ada ngaruh. Seperti turis misalkan, turis asing kan 50.000 foreigner ya, kalau lokal itu 10.000 ya kan. Nah itu kan ya sama aja, awal-awalnya sih ya kalau ini, tapi kalau sini-sini ya sama aja. Yang terakhir satu lagi Pak, bagaimana museum mengapresiasi kontribusi karyawan dan sukarelawan? Ya, jadi karyawan-karyawan di museum ini ya perlu diapresiasi sama pimpinan, sama atasan. Kenapa? Karena pekerja lapangan itu kan perlu flexibility ya kan, nggak boleh marah ya kan, pelayanan itu harus ngalah ya kan, seperti itu kan ya. Paling tidak ada apresiasi, kemudian relax ya kan dalam 1 tahun dan sebagainya, itu namanya bentuk apresiasi. Jadi udah selesai Pak wawancara. Terima kasih banyak Pak udah siap diwawancarai. Museum Sejarah Jakarta berada di bawah naungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.